Do that one dance, baby. That one dance. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Berjumpa lagi di video pembelajaran kita hari ini pada tema 6, subtema 2 tentang perubahan energi dalam pembelajaran yang keempat. Nah anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran pada hari ini, kita akan mengenal biodata, tujuan pembelajaran, dan materi yang akan kita bahas bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Benedikta Ika Puspitarini, biasanya dipanggil oleh Bu Ika. Bu Ika mengajar di kelas 3 di SDK Untung Suropati 2. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran yang keempat hari ini yaitu kita akan membahas kewajiban yang terkait dengan penggunaan energi dan anak-anak juga mampu memberikan contoh kewajiban apa yang harus dilaksanakan dalam penggunaan energi. Anak-anak juga akan belajar tentang menentukan satuan waktu yang tepat untuk mengukur lama suatu kegiatan secara berlangsung. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas materi kita pada hari ini. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu, Lani dan teman-teman sudah berlatih gerakan. Gerakan berjalan, meliuk dan mengayun mengikuti irama. Hari ini, mereka akan mengulang gerakan tersebut. Alat yang digunakan kali ini adalah lembing. Mereka memperhatikan gerakan yang ditunjukkan guru olahraga. Perhatikan petunjuk berikut. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Sediakan bola plastik. Ikuti urutan gerakan seperti pada gambar. Jangan ragu saat melakukan gerakan. Tubuh yang bergerak secara rutin akan terjaga kesehatannya. Nah, contoh gerakannya seperti pada gambar yang ada di buku paket kalian dan di video pembelajaran hari ini. Selain olahraga secara rutin, kalian harus makan dan minum yang bergizi. Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuhmu sehat dan berenergi. Ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani bekerja keras, mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu lama hingga buahnya siap panen. Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Nah, sekarang coba pikirkan baju yang kita pakai, yang kita pakai sehari-hari. Mulai dari menanam pohon kapasnya sampai menjadi baju. Nah, di sini ada sebuah gambar proses pembuatan baju. Nah, di sini proses yang pertama yaitu pohon kapas ini ditanam dan dirawat dengan baik, sehingga dia akan bertumbuh lebat dan bagus. Nah, setelah pohon kapas ini ditanam dan dirawat secara baik, maka kapas atau pohon kapasnya ini akan dipintal
dipintal menjadi benang. Ya, dipintal menjadi benang. Nah, bentuk pintalannya seperti ini. Ya, jadi kapasnya tadi akan dipintal menjadi benang. Nah, kemudian benang ini akan digunakan untuk menjahit baju. Menggunakan mesin jahit ya anak-anak. Ini adalah proses pembuatan baju. Nah, energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Nah, di sini Bu Ika sudah memberikan contoh energi apa saja yang dikeluarkan oleh seorang penjahit saat membuat baju dan apa kewajiban kita atau kewajiban anak-anak terhadap pakaian yang kita miliki. Nah, yang pertama, di sini energi yang dikeluarkan oleh seorang penjahit yaitu adalah energi kimia dan energi gerak. Ya, diingat-ingat energi kimia dan energi gerak yaitu saat para petani menanam tanaman kapas. Nah, kewajibannya yaitu menjaga pakaian agar cepat awet, ya. Kemudian yang kedua yaitu energi kimia dan energi gerak saat memintal benang. Nah, jadi benangnya tadi kita pintal dan ini menghasilkan energi kimia dan energi gerak. Nah, kewajibannya yaitu menggunakan pakaian dengan baik. Jadi jangan sampai pakaian kita menjadi robek. Kemudian yang ketiga adalah dari energi kimia, yaitu kemudian menjadi energi gerak dan energi listrik. Ya, yang ketiga yaitu ada 3 energi. Energi kimia, energi gerak, dan energi listrik. Yaitu saat para penjahit menjahit baju yang terbuat dari benang tadi. Nah, kewajiban kita yaitu kita harus mencuci pakaian jika sudah kotor. Jadi jangan sampai pakaian kotor tetap kita pakai ya. Anak-anak, waktu yang dibutuhkan itu begitu lama. Energi yang digunakan juga begitu besar. Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu dan energi. Nah, anak-anak, baju yang dipakai tidak tersedia begitu saja. Ada proses yang harus dilalui hingga baju dapat dipakai untuk membuat sebuah baju. Seorang penjahit juga membutuhkan waktu yang cukup, mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko. Kemudian bahan dipotong dan dijahit, setelah itu baju dapat kita pakai. Nah, seperti yang sudah Bu Ika jelaskan tadi, proses pembuatan baju, yaitu kita harus para petani menanam pohon kapas atau merawat pohon kapas. Nah, kemudian pohon kapas yang sudah tumbuh dengan baik, dengan subur, kapas tersebut akan dipintal. Dipintal akan menjadi sebuah benang. Nah, benangnya ini akan digunakan oleh para penjahit untuk menjahit baju. Baru baju yang sudah dijahit dapat kita kenakan sehari-hari. Anak-anak, di sini ada Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 08.30 atau pukul setengah 9. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar dan gambarkan dengan jarum jam. Nah, untuk menjawabnya di sini, tadi Bunia berangkat pada pukul
08.30. Kemudian di sini lama di pasarnya yaitu adalah 45 menit. Nah, kita bisa tuliskan dengan cara menghitung bersusun ke bawah, yaitu 08.30 ditambah 45 menit. Kita jumlahkan ya. 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Kemudian 8 ditambah 0 hasilnya 8. Maka di sini hasilnya yaitu pukul 8.75. Nah, tetapi dalam satuan waktu itu tidak ada menunjukkan waktu 75 menit. Nah, maka pukul 8.75 menit ini kita rubah terlebih dahulu. Tadi pukul 8.75 atau bisa kita baca pukul 8:75 menit. Nah, yang kita rubah adalah 75 menitnya, yaitu pukul 0.00 ditambah 75 menit. Itu sama dengan pukul 8 ditambah 75 menit. Maka kita bisa uraikan satu persatu. Nah, kita bisa uraikan pukul 08.75 menit. Itu kita bisa uraikan pukul 08.00 ditambah 60 menit ditambah 15 menit. Nah, sekarang kita bisa jumlahkan ya. Kita jumlahkan yaitu pukul 8.00 ditambah 1 jam. Nah, 1 jamnya ini tadi berasal dari 60 menit. Atau sama saja 1 jam itu ada 60 menit. 1 jam ditambah 15 menit. Nah, kemudian kita bisa jumlahkan jam dengan jam, yaitu pukul 8 ditambah 1 jam. Maka hasilnya adalah pukul 09.00. Nah, untuk menitnya ini tetap, maka kita tambahkan 15 menit. Maka di sini Bunia pulang dari pasar yaitu pukul 09.15. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di tema 6 subtema 2 pembelajaran yang keempat. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran yang sudah Bu Ika jelaskan pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.